Yang terakhir tubuh Mary Jane Kelly, isi perutnya dikeluarin semua, dan wajahnya sampai disebut tercecer ke segala arah, geng, karena nggak bisa diidentifikasi lagi. Hey, halo teman-teman YouTube tersayang, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta terus semangat dalam menjalani hari kalian. Buat yang baru di channel ini, perkenalkan namaku Dia, dan di channel ini aku bercerita mengenai berbagai true story dari seluruh dunia, terutama true crime. Kalau ini adalah konten kalian, please dukung aku dengan subscribe channel aku, dan juga tekan notification iconnya, ting-ting, agar kalian selalu terupdate setiap kali aku upload video-video baru. Buat yang sudah menjadi family channel ini, selamat datang kembali, senang sekali kalian bisa bergabung dengan aku lagi. Well, anyway, di video kali ini aku akan bercerita mengenai kriminal Inggris yang paling terkenal, siapa lagi kalau bukan Jack the Ripper. Pada tahun 1888, diduga juga sampai tahun 1891, Jack the Ripper melakukan serangkaian pembunuhan keji terhadap wanita pekerja seks di London. Aku akan bahas video ini dalam dua bagian, gengs. Di video bagian pertama ini aku akan bahas seperti apa sih kejahatannya, siapa korbannya, dan analisa pertama kepolisian bagaimana. Di video kedua aku akan bahas siapa saja yang menjadi tersangka Jack the Ripper, dan kenapa mereka bisa menjadi tersangka. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, kita mulai saja video kita hari ini. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris mengalami masuknya imigran asal Irlandia yang membengkak. Populasi kota-kota besar di Inggris pun terus melonjak, gengs, termasuk East End di London. Sejak tahun 1882, para pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari Rusia dan wilayah lain di Eropa Timur juga beremigrasi atau pindah ke wilayah yang sama. Jadi wilayah East End London itu penuh dengan imigran. Nah, dibanjiri oleh imigran-imigran tadi, area paroki Whitechapel di East End London menjadi semakin penuh sesak. Dengan populasi meningkat menjadi 80.000 penduduk pada tahun 1888, tahun di mana kejahatan ini banyak sekali terjadi, gengs. Nah, saat itu kondisi kerja dan perumahan terus memburuk dan ekonomi kelas bawah itu semakin melebar, jadi makin banyak. Nah, pada saat itu juga, gengs, 50% anak-anak yang lahir dan tumbuh di area East End tersebut meninggal dunia sebelum usia 5 tahun. Kemudian perampokan, kekerasan, dan ketergantungan alkohol adalah hal yang biasa di tempat tersebut, gengs. Berarti area ini adalah area yang penuh masalah. Nah, kemiskinan yang endemik ini kemudian mendorong banyak perempuan lari ke dunia pelacuran untuk bertahan hidup setiap harinya, gengs. Pada bulan Oktober 1888, Kepolisian Metropolitan di London memperkirakan ada 62 tempat pelacuran dan sekitar 1.200 perempuan bekerja sebagai pelacur di Whitechapel, gengs. 1.200 perempuan dari total 80.000 penduduk. Itu sudah 1,5%. Lumayan banyak ya. Nah, masalah ekonomi di Whitechapel ini juga disertai dengan meningkatnya ketegangan sosial yang cukup tinggi juga. Antara 1886 hingga 1889, sering terjadi demonstrasi besar yang kemudian menyebabkan kerusuhan sehingga perlu intervensi polisi, gengs. Di antaranya adalah Bloody Sunday yang terjadi di tahun 1887. Bloody Sunday ini adalah serangan polisi terhadap suatu demonstrasi yang menentang pendudukan Inggris terhadap Irlandia, gengs. Kemudian antisemitisme, kejahatan, nativisme, rasisme, gangguan sosial, dan kemiskinan parah mempengaruhi persepsi publik bahwa Whitechapel adalah sarang amoralitas yang terkenal. Persepsi tersebut semakin diperkuat pada musim gugur tahun 1888 tadi. Kenapa? Ini dikaitkan dengan serangkaian pembunuhan ganas dan aneh yang dilakukan oleh Jack the Ripper yang karena belum pernah ada sebelumnya menerima perhatian media yang cukup luas. Banyaknya serangan terhadap perempuan di area East End ini dalam kurun waktu tersebut semakin menambah ketidakpastian berapa banyak korban yang dibunuh oleh orang yang sama, Jack the Ripper ini. Terdapat 11 pembunuhan terpisah yang berlangsung dari 3 April tahun 1888 hingga 13 Februari tahun 1891, gengs. Ke-11 pembunuhan ini dimasukkan dalam penyelidikan Kepolisian Metropolitan London dan dikenal secara kolektif sebagai pembunuhan Whitechapel. Terdapat berbagai pendapat yang berbeda mengenai apakah pelaku pembunuhan tersebut adalah orang yang sama, tapi 5 dari 11 pembunuhan Whitechapel ini yang dikenal sebagai 5 kanonik secara luas diyakini sebagai karya Jack the Ripper. Sebagian besar ahli merujuk kepada luka sayatan yang dalam pada tenggorokan, diikuti dengan mutilasi di area abdomen atau perut, dan area kemaluan yang luas, pengangkatan organ dalam, dan mutilasi wajah hingga nggak kelihatan lagi bentuknya, gengs. Itu semuanya disebut sebagai ciri khas modus operandi Jack the Ripper. Aku nggak akan tunjukin gambar apapun karena ini sudah terlalu lama kasusnya, jadi memang tidak banyak dokumentasi visual. Lagian aku nggak support untuk posting gambar-gambar yang terlalu grafik di dalam channel ini. Oke, 2
kasus pertama dalam file pembunuhan Whitechapel, yaitu kasus Emma Elizabeth Smith dan Martha Tabram, tidak masuk ke 5 kanonik tersebut. Emma Smith dirampok dan mengalami pelecehan seksual di Osborne Street, Whitechapel, sekitar pukul 1.30 pagi pada tanggal 3 April 1888. Dia dipukul di wajah dan menerima luka di telinganya, gengs. Sebuah benda tumpul juga dimasukkan ke dalam Miss V-nya. Kasihan banget ya. Dia menderita peritonitis dan meninggal di hari berikutnya di rumah sakit di London, gengs. Sebelum meninggal, Emma sempat bilang bahwa dia diserang oleh 2 atau 3 orang pria. Salah satunya dia sebut sebagai seorang remaja. Serangan ini sering dikaitkan dengan serangan Jack the Ripper oleh Peirce, tetapi kebanyakan penulis mengaitkan pembunuhan Emma dengan kekerasan geng yang terjadi di East End, yang tidak terkait dengan kasus Jack the Ripper, gengs. Korban kedua, Martha Tabram, dibunuh di tangga sebuah properti di George Yard, Whitechapel, pada tanggal 7 Agustus 1888. Dia menderita 39 luka tusuk di tenggorokan, paru-paru, dan berbagai area di perut, dengan luka pisau tambahan di area payudara dan Miss V-nya, gengs. Semua kecuali 1 luka di tubuh Martha ditimbulkan oleh sebuah instrumen berbilah seperti pisau lipat. Martha Tabram ini meninggal tapi tidak diperkosa, hanya dibunuh saja. Cuma tetap aja ya, gila banget ini mah. Kenapa kasus ini juga dikaitkan dengan Jack the Ripper? Kekejaman pembunuhan ini, tidak adanya motif yang jelas, dan kedekatan lokasi serta tanggal dengan pembunuhan Jack the Ripper lain yang disebut kanonik tadi, yang 5, kemudian menyebabkan polisi menghubungkan pembunuhan ini dengan pembunuhan yang kemudian dilakukan oleh Jack the Ripper, gengs. Namun pembunuhan ini berbeda dari pembunuhan 5 kanonik tadi, karena meskipun Martha Tabram ini ditusuk berkali-kali di perutnya atau di tubuhnya, namun dia tidak menderita luka sayat di lehernya, di tenggorokannya, atau di perutnya, gengs. Nah, karena hal inilah banyak ahli tidak menghubungkan pembunuhan Martha Tabram ini dengan pembunuhan 5 kanonik yang diyakini sebagai pembunuhan Jack the Ripper, gengs, karena perbedaan dalam pola luka tadi. 5 korban Jack the Ripper yang disebut sebagai kanonik tadi adalah Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly. Mayat Mary Ann Nichols ditemukan sekitar pukul 3.40 pagi pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 1888 di Bucks Row yang sekarang disebut Dower Street di Whitechapel. Mary Ann terakhir kali terlihat hidup sekitar 1 jam sebelum penemuan jenazahnya, gengs. Dia terlihat oleh Emily Holland, roommate dia yang sebelumnya, di rumah penginapan umum di Troll Street, Spitalfield, dan dia sedang berjalan ke arah Whitechapel Road, gengs. Tenggorokan Mary Ann disayat 2 kali, salah satunya memotong seluruh jaringan hingga ke tulang belakangnya, gengs. Bagian bawah perutnya sebagian terbuka oleh luka yang dalam dan bergerigi, gengs. Bergerigi. Beberapa sayatan lain pada sisi kanan perutnya juga disebabkan oleh pisau yang sama. Masing-masing luka ini juga ditimbulkan dengan cara menusuk ke arah bawah, gengs. Nah, 1 minggu kemudian pada hari Sabtu, tanggal 8 September 1888, jasad Annie Chapman ditemukan sekitar pukul 6 pagi di dekat tangga menuju pintu ke halaman belakang properti di 29 Hanbury Street, Spitalfield. Seperti juga di kasus Mary Ann Nichols, tenggorokan Annie juga disayat 2 kali yang menimbulkan luka yang dalam, gengs. Perutnya juga telah disayat dan kesemuanya terbuka, dengan sebagian daging dari perutnya diletakkan di atas bahu kirinya dan bagian lain dari kulit dan daging ditambah dengan usus kecilnya diangkat dan ditempatkan di bahu kanannya, gengs. Gila. Otopsi Annie juga mengungkapkan bahwa rahim dan bagian kandung kemih dan Miss V-nya telah diangkat. Aku nggak kebayang, gengs. Aku nggak kebayang. Pada pemeriksaan atas pembunuhan Annie ini, saksi yang bernama Elizabeth Long menggambarkan telah melihat Annie berdiri di depan properti tersebut sekitar pukul 5.30 pagi. Saat itu dia ditemani oleh seorang pria yang berambut hitam, mengenakan topi coklat, dan mantel gelap dengan penampilan yang lusuh tapi sopan. Shabby chic kali ya. Nah, menurut si saksi ini, lelaki itu mengajukan pertanyaan ke Annie. Cuman bilang gini, "Will you? Maukah kamu?" Yang dijawab oleh Annie, "Iya." Nah, itulah geng saat terakhir hidup si Annie. Kasian ya. Kemudian Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes, keduanya terbunuh pada Minggu dini hari tanggal 30 September 1888, gengs. Mayat Elizabeth ditemukan sekitar pukul 1 pagi di Dudfields Yard di luar Berners Street yang sekarang adalah Henry K Street di Whitechapel. Penyebab kematian Elizabeth adalah 1 sayatan yang jelas di lehernya berukuran 6 inci yang telah memotong arteri karotis kiri dan trakeanya sebelum berhenti di bawah rahang kanannya, gengs. Aduh. Tapi, gengs, tidak ada mutilasi lebih lanjut. Dan tidak adanya mutilasi lebih lanjut inilah yang menyebabkan ketidakpastian mengenai apakah pembunuhan Elizabeth dilakukan oleh Jack the Ripper, atau apakah Jack the Ripper merasa terganggu oleh sesuatu ketika melakukan pembunuhan tersebut, gengs. Banyak ahli yang percaya teori ini, gengs. Beberapa saksi mata kemudian memberitahu polisi bahwa mereka telah melihat Elizabeth di perusahaan seorang lelaki di dekat Berners Street pada malam hari tanggal 29 September dan pada dini hari tanggal 30 September sebelum dia ditemukan tewas, gengs. Tapi masing-masing saksi itu memberikan kesaksian yang berbeda. Beberapa mengatakan bahwa dia berkulit terang, sangat terang, fair. Beberapa lainnya mengatakan dia berkulit gelap, bukan hitam ya, tapi gelap. Mungkin karena kena panas kayak gitu ya. Beberapa mengatakan bahwa dia berpakaian lusuh, dan beberapa yang lain mengatakan dia berpakaian bagus. Jadi mana yang dipercaya nih?
Lalu setelah itu, gengs, tubuh Catherine Eddowes ditemukan di Mitre Square di kota London 3/4 jam setelah penemuan mayat Elizabeth Stride ini, gengs. Tenggorokannya terputus dan perutnya terkoyak oleh luka yang panjang, dalam, dan bergerigi, dan ususnya diletakkan di bahu kanannya, gengs. Ginjal kiri dan uterusnya juga diangkat, dan wajahnya juga telah dirusak, gengs, dengan hidung terputus, pipinya diiris, dan terdapat potongan-potongan sebesar 1/4 inci atau setengah inci gitu, masing-masing secara vertikal diiris dari masing-masing kelopak matanya, gengs. Aduh, aku nggak kebayang. Di pipinya juga ada sayatan segitiga yang puncaknya mengarah ke arah mata di dua sisi. Dan kemudian bagian daun telinga, serta lobus telinga kanannya, ditemukan juga di atas pakaiannya, gengs. Aduh. Dokter bedah polisi yang melakukan otopsi terhadap Catherine Eddowes ini menyatakan bahwa seluruh perbuatan tadi yang kejam ini membutuhkan waktu sekitar 5 menit aja. Wow. Kemudian seorang penjual rokok bernama Joseph Lewende telah melewati alun-alun tersebut dengan 2 temannya tak lama setelah pembunuhan berlangsung, gengs. Dia menggambarkan bahwa dia telah melihat seorang pria dengan rambut pirang berpenampilan lusuh dengan seorang wanita yang mungkin adalah Catherine Eddowes, gengs. Namun kedua temannya tadi tidak bisa mengkonfirmasikan deskripsi ini. Pembunuhan Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes akhirnya dikenal sebagai pembunuhan ganda, gengs. Peristiwa ganda. Bagian dari celemek berdarah milik Catherine Eddowes ditemukan di pintu masuk rumah petak di Golston Street, Whitechapel, pukul 2.55 pagi, gengs. Di atas itu, ada sebuah tulisan dari kapur di dinding yang berbunyi, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak akan disalahkan dengan sia-sia. The Jews are the men that will not be blamed for nothing. Grafiti ini kemudian dikenal sebagai grafiti Jalan Goulston, dan pesan itu tampak menyiratkan bahwa seorang Yahudi atau kaum Yahudi pada umumnya bertanggung jawab atas rangkaian pembunuhan yang sedang terjadi, gengs. Tetapi tidak jelas apakah tulisan tersebut ditulis oleh pembunuh ketika menjatuhkan celemek tadi, atau hanyalah kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan kasus ini, gengs. Soalnya grafiti seperti itu banyak di area Whitechapel, gengs. Komisaris polisi Charles Warren takut bahwa grafiti tersebut akan menimbulkan kerusuhan antisemitisme, dan dia memerintahkan tulisan tersebut dihapus sebelum fajar, gengs. Aku sih maklum ya. Kemudian korban terakhir dari 5 kanonik, Mary Jane Kelly, ditemukan telah dimutilasi dan dikeluarkan isi perutnya di rumahnya sendiri, gengs. Dia ditemukan tergeletak di tempat tidur di kamar tunggal tempat dia tinggal di 13 Millers Court di luar Dorset Street, Spitalfields pada pukul 10.45 di hari Jumat tanggal 9 November 1888, gengs. Wajah Mary Jane ini telah dipotong di sayat sampai dia tidak bisa dikenali. Tenggorokannya telah terpotong sampai ke tulang belakangnya, dan perutnya hampir kosong karena hampir semua organnya dikeluarkan, gengs. Sakit banget. Rahim, ginjal, dan 1 payudaranya diletakkan di bawah kepalanya, dan bagian lain dari tubuhnya diletakkan di samping kakinya, di sekitar tempat tidur, dan bagian perut serta pahanya diletakkan di atas meja, di samping tempat tidur. Jantungnya hilang dari TKP, gengs. Hilang. Jantung, mau diapain coba? Masing-masing dari 5 pembunuhan kanonik itu dilakukan pada malam hari, pada atau mendekati weekend, baik pada akhir bulan ataupun 1 minggu setelahnya, gengs. Dari 5 pembunuhan kanonik itu, dari awal sampai akhir nih, mutilasinya menjadi semakin parah setiap kali. Kecuali untuk kasus Elizabeth Stride, yang kemungkinan dia terganggu saat hendak melakukan pembunuhan tadi. Mary Ann Nichols nih nggak kehilangan organ apapun. Kemudian rahim Annie dan bagian-bagian kandung kemih serta Miss V-nya diambil. Catherine Eddowes diangkat rahim dan ginjalnya, dan wajahnya dimutilasi. Yang terakhir tubuh Mary Jane Kelly, isi perutnya dikeluarin semua, dan wajahnya sampai disebut tercecer ke segala arah, geng, karena nggak bisa diidentifikasi lagi. Jaringan leher Mary Jane Kelly juga terputus sampai ke tulang belakangnya, meskipun jantungnya tadi adalah satu-satunya bagian yang hilang dari TKP, geng. Secara historis, keyakinan bahwa kelima pembunuhan kanonik ini dilakukan oleh orang yang sama berasal dari dokumen-dokumen kontemporer yang menghubungkan kasus-kasus tersebut. Pada tahun 1894, Sir Melville Macnaghten, asisten kepala polisi dari Kepolisian Metropolitan London dan Kepala Departemen Investigasi Kriminal atau CI, menulis laporan yang menyatakan pembunuhan Whitechapel hanya memiliki 5 korban, dan 5 korban saja, nggak lebih. Hal ini juga dikuatkan oleh ahli bedah polisi Thomas Pond pada tanggal 10 November 1888. Beberapa peneliti berpendapat bahwa beberapa pembunuhan tidak diragukan lagi adalah pekerjaan seorang pembunuh tunggal. Tetapi beberapa pembunuh lain, baik sendiri maupun berkelompok, disebut bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan yang lainnya, gengs. Penulis Stuart P. Evans dan Donald Rumbler berpendapat bahwa korban Jack the Ripper hanya 3 orang dari 5 pembunuhan kanonik tersebut, gengs. Dan bahwa kasus Elizabeth Stride dan Mary Jane Kelly mungkin juga dilakukan oleh orang lain. Sebaliknya ada juga orang yang berpendapat bahwa ada 6 pembunuhan Jack the Ripper, yaitu 5 kanonik tadi plus Martha Tabram. Kemudian Percy Clark, seorang asisten ahli patologi, hanya mengaitkan 3 pembunuhan dan berpikir bahwa yang lainnya dilakukan oleh copycat atau seorang pembunuh yang menirukan pembunuhan yang lain, gengs, yang telah terjadi sebelumnya.
Nah, Mary Jane Kelly ini secara umum dianggap sebagai korban terakhir Jack the Ripper. Dan setelah itu diasumsikan bahwa kejahatan berakhir karena kematian pelakunya masuk penjara, atau pelakunya pindah, emigrasi dia. File pembunuhan Whitechapel juga merinci 4 pembunuhan lainnya yang terjadi setelah 5 kanonik ini, gengs. Yaitu yang terjadi pada Rose Millett, Alice Mackenzie, potongan tubuh yang ditemukan di Pigeon Street, dan Frances Coles. Tubuh Rose Millett yang berusia 26 tahun ditemukan di Clark's Yard, High Street, Poplar 20 Desember 1888. Dia meninggal karena dicekik. Tidak ada tanda-tanda pergulatan, dan polisi percaya bahwa dia telah dengan tidak sengaja menggantung dirinya sendiri dengan kerahnya pada saat dia mabuk, atau bahwa dia bunuh diri. Namun terdapat tanda samar di salah satu sisi lehernya yang menunjukkan bahwa Rose telah dicekik, gengs. Pada pemeriksaan atas pembunuhan Rose, juri menetapkan bahwa dia telah dibunuh, gengs. Alice Mackenzie dibunuh tidak lama setelah tengah malam pada tanggal 17 Juli 1889, gengs. Dia ditemukan di Castle Alley, Whitechapel. Dia menderita 2 luka tusuk di lehernya dan arteri karotis kirinya telah terputus. Beberapa luka memar dan luka kecil juga ditemukan di tubuhnya yang juga memiliki luka superficial panjang 7 inci membentang di antara payudara kiri dan pusarnya, gengs. Salah satu ahli patologi yang memeriksa, Thomas Bond, percaya bahwa ini adalah pembunuhan Jack the Ripper. Meskipun rekannya, George Baxter Pillett, yang memeriksa mayat 3 korban sebelumnya tidak setuju. Terdapat pula kecurigaan bahwa pembunuhan Alice ini dilakukan oleh copycat atau peniru yang ingin menghilangkan kecurigaan dari dirinya dan menimpakan kesalahan kepada Jack the Ripper, gengs. Ada aja ya orang yang kayak gitu. Nah, the Pigeon Street Torso atau tubuh tanpa kepala dan tanpa kaki merupakan mayat seorang wanita berusia sekitar 30 hingga 40 tahun yang ditemukan di bawah lengkungan kereta api di Pigeon Street, Whitechapel pada 10 September 1889, gengs. Terdapat memar di punggung, di pinggul, dan lengan korban yang menunjukkan bahwa korban telah dipukul secara ekstensif, gengs. Tidak lama sebelum kematiannya. Perut korban juga dimutilasi secara ekstensif walaupun Miss V-nya masih utuh. Dia tampaknya telah dibunuh 1 hari sebelum mayatnya ditemukan, gengs. Kasian ya. Kemudian pada 13 Februari tahun 1891, seorang polisi bernama Ernest Thompson menemukan seorang pelacur berusia 25 tahun bernama Frances Coles terbaring di bawah lengkungan kereta api di Swallow Garden, Whitechapel. Tenggorokannya telah dipotong, tetapi tubuhnya tidak dimutilasi. Hal ini membuat banyak orang percaya bahwa sang pembunuhnya merasa terganggu ketika sedang melakukan aksinya ini, gengs. Saat ditemukan, Frances masih hidup, namun kemudian dia meninggal sebelum bantuan medis datang, gengs. Seorang pria bernama James Sadler Thomas telah terlihat sebelumnya dengan Frances ini. Dia kemudian ditangkap oleh polisi dan didakwa melakukan pembunuhan tersebut, gengs. Sadler sempat dianggap sebagai Jack the Ripper, tapi kemudian dia dibebaskan karena kurangnya bukti, gengs, pada tanggal 3 Maret 1891. Nah, side note aja nih, kepolisian tuh menyatakan bahwa terdapat lebih dari 100 orang tersangka Jack the Ripper, gengs. Gila, banyak banget ya. Nah, sayangnya sebagian besar file kepolisian kota London yang berkaitan dengan penyelidikan mereka terhadap pembunuhan Whitechapel ini hancur oleh peristiwa Blitz waktu terjadi Perang Dunia Kedua, gengs. File-file polisi metropolitan yang masih tersisa memperlihatkan pandangan mereka yang rinci tentang prosedur investigasi yang dilakukan di era Victoria saat pembunuhan terjadi. Saat itu ternyata kepolisian membentuk suatu tim dengan ukuran besar yang melakukan penyelidikan dari rumah ke rumah di Whitechapel. Kebayang nggak banyaknya berapa? Nah, bahan forensik pun kemudian dikumpulkan dan diperiksa. Tersangka diidentifikasi, dilacak, dan diperiksa lebih lanjut atau dihapus dari daftar penyelidikan, gengs. Nah, pekerjaan polisi modern juga mengikuti pola yang sama. Terdapat lebih dari 2.000 orang diwawancara, lebih dari 300 orang diselidiki, dan 80 orang ditahan, geng. Setelah pembunuhan Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes, komisaris polisi kota Sir James Fraser menawarkan hadiah sebesar 500 pounds untuk penangkapan Jack the Ripper. Penyelidikan awalnya dilakukan oleh polisi metropolitan Whitechapel yang dipimpin oleh Inspektur Detektif Edmund Reid. Namun akhirnya penyelidikan diambil alih oleh Scotland Yard yang merupakan kepolisian pusat di Inggris di bawah kepala Inspektur Donald Swanson. Tukang daging, jagal, ahli bedah, dan dokter dicurigai karena modus mutilasi ini, gengs. Catatan kepolisian kota menunjukkan bahwa 76 orang tukang daging dan tukang jagal diselidiki, namun kemudian mereka dilepaskan, gengs. Mereka bukan Jack the Ripper. Sebuah laporan dari Inspektur Swanson ke Home Office mengkonfirmasi bahwa 76 tukang daging dan tukang jagal diselidiki, dan hal ini juga mencakup semua karyawannya selama 6 bulan sebelumnya, gengs. Beberapa tokoh termasuk Ratu Victoria mengira bahwa pelakunya adalah tukang daging atau penggembala ternak di salah satu kapal ternak yang berlayar di antara London dan daratan Eropa. Whitechapel terletak dekat dengan London Docks atau pelabuhan di London, dan biasanya kapal-kapal tersebut berlabuh pada hari Kamis atau Jumat dan berangkat lagi pada hari Sabtu atau Minggu. Jadi pas waktunya, kapal-kapal ternak diperiksa, tapi tanggal-tanggal pembunuhan tidak cocok dengan pergerakan kapal-kapal tersebut, dan para awak kapal juga dianggap tidak mampu menjadi pelakunya, gengs. Nah, bagaimana dengan profil Jack the Ripper sendiri? Ahli bedah kepolisian Thomas Bond memberikan profil pembunuh berdasarkan pemeriksaannya, gengs. Profiling ini akan menjadi profiling kriminal pertama yang diketahui. Profil Jack the Ripper oleh Thomas Bond dibuat berdasarkan pemeriksaannya
terhadap para korban yang telah dimutilasi dengan parah dan hasil otopsi dari 4 pembunuhan kanonik yang aku sebut sebelumnya. Thomas Bond menyimpulkan bahwa kelima pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sama, gengs, Jack the Ripper. Dari 4 pembunuhan yang pertama, leher korban tampak disayat dari kiri ke kanan. Dalam kasus terakhir, karena mutilasinya parah sekali, tidak mungkin memperkirakan dari mana luka sayatan tersebut dimulai, gengs. Tapi darah ditemukan di dinding berupa percikan di dekat kepala wanita tersebut. Kasihan ya. Semua situasi di dalam pembunuhan tersebut membuat Thomas Bond sependapat bahwa wanita-wanita tersebut terbaring ketika dibunuh, gengs. Thomas Bond menentang pendapat bahwa pembunuh ini atau Jack the Ripper memiliki pengetahuan sains atau anatomi atau bahkan pengetahuan seorang tukang daging atau pembantai kuda. Menurut pendapatnya nih, si pembunuh pastilah seseorang yang memiliki kebiasaan menyendiri, rentan terhadap keinginan bunuh diri, dan memiliki kegemaran erotis dengan ciri mutilasi yang mungkin bisa diterjemahkan sebagai gejala hiperseks. Wow. Thomas Bond juga menyatakan, dorongan pembunuhan mungkin telah berkembang dari pemikiran yang dendam atau pandangan ekstrim agama, namun menurutnya kemungkinan tersebut kecil, gengs. Tidak ada klaim yang bilang bahwa Jack the Ripper melakukan hubungan seks dengan para korbannya. Jadi langsung tuh. Namun para psikolog menyimpulkan bahwa karena pelaku ini membunuh korban dengan pisau dan kemudian membiarkan para korban dipajang dalam posisi yang bisa dibilang merendahkan, mengindikasikan bahwa si pembunuh ini terpuaskan secara seksual dari aksi tersebut, gengs. Sakit ya orang ini ya. Tapi pendapat ini mendapatkan tentangan karena hipotesis ini tidak didukung oleh bukti yang kuat, gengs. Pembunuhan Jack the Ripper sendiri telah menjadi urban legend di Inggris karena selain sadisnya pembunuhan yang dilakukan, pelakunya juga nggak pernah ketemu, gengs. Jadi ini adalah satu unsolved case atau cases yang terus menggantung dan menjadi teka-teki bahkan hingga sekarang, gengs. Namun demikian, ada beberapa tersangka yang diduga kuat adalah Jack the Ripper. Siapa mereka? Dan mengapa mereka bisa disebut sebagai tersangka kuat Jack the Ripper? Kita akan omongin ini di video selanjutnya aja ya teman-teman. Jadi itulah tadi mengapa Jack the Ripper disebut sebagai orang paling sadis, paling kejam di seantero Inggris ini. Gila banget kan ya, gengs ya? Aku tuh nggak bisa bayangin gitu loh. Pernah denger aja, tapi nggak pernah baca lebih lanjut. Jadi pas baca, nyesel. Ya udah, semoga kalian enjoy cerita tadi sebagaimana aku enjoy bikin ini buat kalian. Jangan ditiru tapi ya. Sementara menunggu lanjutan cerita ini, aku harap kalian tetap take care, stay safe di luar sana, tetaplah bijak dan baik terhadap sesama, be respectful, be kind to others. Dan aku akan ketemu dengan kalian lagi di video aku selanjutnya. Dadah!